Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Salam. Saya percaya kita semua ada dalam kasih dan setia Tuhan yang telah memimpin kita dari hari lepas hari selama masa pandemi yang terjadi sampai saat ini. Dan kita semua boleh ada karena rahmat Tuhan yang selalu menaungi kita dari hari lepas hari. Karena itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita masih beribadah melalui online, tapi biarlah kita tetap dengan penuh sukacita untuk datang dalam syukur kita pada Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saya mengajak kita persiapkan diri untuk masuk dalam ibadah yang akan kita lakukan dari awal hingga berakhirnya. Mari kita tabiskan di dalam doa kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan kuat kuasa Roh yang Kudus menyertai kita dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa dalam Yesus Kristus, Allah Tuhan yang sungguh telah menyatakan akan karya-karyamu yang nyata bagi hidup kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang terus diubahkan oleh Tuhan, bertumbuh dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan. Sehingga dalam rahmat berkat-Mu, kembali kami ada dalam waktu Tuhan untuk datang sujud menyembah, naikkan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan, inilah hidup kami, dan mari Dikau siapkan kami dan kuduskan hati pikiran kami. Ampuni kami dari dosa kelemahan kekurangan kami. Dan mari penuhkan kami dalam urapan yang baru dalam ibadah ini, sehingga kami boleh beribadah dalam sukacita-Mu, dalam damai dan sejahtera-Mu. Terlebih lagi ampuni kami dari segala dosa kelemahan kekurangan kami, dan kami siap untuk diberkati oleh-Mu ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal sehingga akhirnya, di mana Dikau nyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu, mujizat-Mu, jamahat-Mu atas hidup kami, sehingga hidup kami hidup yang terus diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan di dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalan ibadah yang dari awal hingga akhirnya, dan kami buka dan tabiskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku.
percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan akan firman Tuhan di ibadah ini. Dan firman Tuhan yang akan kita merenungkan bersama-sama dalam kitab Mazmur 147 ayat 1-6. Namun sebelumnya kita menyerahkan akan renungan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Dikau Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, mari Dikau berbicara kepada kami, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan akan karya nyata-Mu bagi kami, karena firman-Mu adalah kekuatan dan mengalirkan kuasa atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan berfirman kepada kami, urapi kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, jadikan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan membawa kami untuk dapat memahami dan mengerti dan mengaplikasikannya dalam hidup ini. Tolong hamba-Mu yang hampa kosong adanya, taruh kata kalimat hikmat-Mu untuk hamba-Mu sampaikan, sehingga baik hamba-Mu dan jemaat-Mu sungguh diberkati dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca akan firman Tuhan ini. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, dan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf yang cukup terkenal yang berasal dari Lebanon, yang bernama Khalil Gibran, dia menyatakan sekedar hidup tidaklah cukup. Mesti memiliki kebebasan, sinar matahari, dan sekuntum bunga. Syair yang ditulis ini merupakan pengamatan yang dilakukan oleh Khalil Gibran terhadap seekor kupu-kupu. Dan kita tahu bahwa terjadi kupu-kupu merupakan satu peristiwa metamorfosis, di mana dalam hal ini Khalil Gibran menyatakan atau menulis, mulai dari kepompong yang dibalut kulit, ia tidak mau tinggal dalam kegelapan. Kupu-kupu menginginkan cahaya yang indah, matahari yang hangat, dan semilir angin yang segar. Ia tidak mau melihat dunia hitam sekitarnya. Ia rindu terbang bebas ke sana kemari.
Ia berjuang sekuat tenaga untuk bisa keluar dari penjara yang mengurungnya. Sehingga ia rela bersabar menunggu hingga waktunya yang dinantikan tiba. Dan akhirnya kulit yang membungkus meretas. Dunia yang indah, sinar mentari, dan hembusan angin terbentang di hadapannya. Kupu-kupu membentangkan sayapnya. Ia mencoba terbang dari dekat hingga jauh. Ia sangat menikmati kebebasannya. Akhirnya ia hinggap dan menari-nari di atas sekuntum bunga, serta mencium aroma semerbak yang harum dan menyegarkan. Saudara, semua itu terjadi berawal dari impiannya. Ia tidak mau sekedar hidup dan asal hidup. Kupu-kupu itu mempunyai mimpi besar agar terjadi perubahan dalam kehidupannya. Dan itu terjadi. Dan kita sebut sebagai peristiwa metamorfosis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pribadi Tuhan. Dan semua janjinya adalah merupakan garansi atau jaminan bagi kita untuk mengalami suatu perubahan dalam situasi apapun. Kalau kupu-kupu bisa mengalami satu peristiwa metamorfosis, di mana terjadi suatu perubahan dari seekor kepompong menjadi kupu-kupu yang indah, itu semua karena jaminan, garansi yang berasal dari pribadi Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus sungguh menyadari bahwa suatu perubahan pasti bisa terjadi. Dan kita diingatkan untuk mengalami akan perubahan ini apabila kita fokus pada pribadi Allah Tuhan kita. Kita jangan fokus hanya pada situasi, pada keadaan, pada berkat, dan pada kesehatan kita. Sebab situasi, keadaan, berkat, kesehatan bisa berubah-ubah. Dan pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa semua bisa berubah. Bahkan nyawa kita pun bisa berubah dalam sekejap. Saudaraku, dalam situasi seperti ini, pemazmur mengajak kita untuk tetap fokus pada pribadi Tuhan. Fokus pada pribadi Allah. Di mana kita dalam pujian syukur kita bukan fokus pada setiap berkat dan situasi, tapi kita fokus hanya pada pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa situasi bisa berubah. Kesehatan kita bisa berubah. Berkat kita bisa berubah. Tetapi Allah kita dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Untuk itu, kita patut mengucap syukur. Karena Allah Tuhan kita adalah Allah pembangun jiwa kita. Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Allah pembangun kehidupan kita. Dan itu merupakan tema kita pada pagi hari ini. Tuhan pembangun hidup kita. Mazmur 147 dimulai dengan pernyataan syukur kepada Tuhan. Di mana pemazmur fokus pada pribadi Allah. Dan dia katakan sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dia memang fokus pada pribadi Allah yang merupakan sumber kehidupan. Dan dia yakin bahwa Tuhanlah pembangun dari hidup umatnya. Sehingga dia katakan dalam ayat 1 tadi bahwa memuji Tuhan merupakan hal yang sangat baik, indah, dan sepatutnya ia dipuji. Kenapa? Pemazmur menyatakan
bahwa berfokus pada pribadi Tuhan dan ia patut dipuji karena seperti tema dalam renungan pagi hari ini, bahwa Tuhan adalah pembangun kehidupan kita, di mana Dia menyatakan sebagai seorang pembangun yang mengatakan perubahan bagi umatnya. Dia memberikan 3 hal yang indah bagi kita. Yaitu yang pertama, pemazmur mengingatkan bahwa Allah sebagai pembangun kehidupan kita. Yaitu yang pertama, Dia menyatakan atau melakukan melalui karya-karya nyata yang datang di dalam kehidupan umatnya, di mana Dia membawa kehidupan umatnya untuk ada dalam karya nyata, dan mereka harus selalu mengagumi Dia, mengagumi pribadinya, karena rancangannya merupakan rancangan yang penuh dengan kepastian. Sebab dalam ayat 2 dikatakan Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai. Dalam ayat 2 ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan, apa yang telah Tuhan nyatakan dalam nubuat para nabi, bahwa umat Tuhan yang telah dibuang ke Babel selama 70 tahun, mereka akan akhirnya kembali ke Yerusalem. Pernyataan ini menunjukkan bahwa rencana atau karya Allah itu nyata. Bukan sekedar janji kosong, tapi merupakan satu hal yang pasti. Karena itu Tuhan sebagai pembangun kehidupan kita, kita harus datang dalam iman yang sungguh, melihat dan fokus pada pribadinya, bahwa firman-Nya sungguh akan nyata dalam kehidupan kita. Janji-janjinya sungguh menjadi milik kita ketika kita berpegang pada firman-Nya. Karena apa yang disampaikan dalam ayat 2 ini menunjukkan bahwa umat Israel yang telah dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar itu Raja Babel. Mereka dibawa pada tahun 587 sebelum Masehi sebagai tawanan. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa di sana mereka hidup selama 70 tahun sesuai dengan nubuatan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan bawa mereka pulang kembali ke Yerusalem melalui tangan Raja Media Persia, yaitu Raja Kores. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa rencananya dalam karya kekekalannya bagi umatnya itu merupakan suatu kepastian, bukan janji yang kosong. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa dalam situasi apapun yang kita lalui di kehidupan ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap melakukan karyanya sebagai pembangun kehidupan kita. Ia tak pernah meninggalkan kita asalkan kita takut dan berharap padanya. Dalam ayat 11 di pemazmur katakan dari Mazmur 147, Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi kita lihat bahwa orang yang takut pada Tuhan, orang yang berharap pada kasih setia Tuhan adalah pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan tetap melakukan karya nyata dalam kehidupan setiap aktivitas dari yang Dia lakukan. Itu sebabnya kita patut bersyukur karena sampai saat ini Tuhan kita tidak pernah tidur. Yesus Kristus tidak pernah tidur. Dia tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap menjalankan karya-karya nyatanya, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang bahwa kita memiliki hari depan yang penuh harapan, penuh kepastian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, bahwa Tuhan itu adalah pembangun kehidupan kita. Yang kedua, Dia mau
Pemazmur katakan bahwa sebagai pembangun kehidupan umatnya, dia memulihkan hati dari umatnya. Dia memulihkan hati kita. Ayat 3 katakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan sebagai pembangun kehidupan kita. Dia membangun hidup kita dimulai dari dalam. Bukan dari segi luarnya, tapi dari dalam. Seperti janjinya ketika ia menyampaikan firman-Nya kepada Nabi yang disampaikan oleh Nabi Yeskel, bahwa dia akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru, yaitu hati yang keras diganti dengan hati yang lembut dan hati yang taat. Sebagai pembangun kehidupan kita, Tuhan dia menganugerahkan dengan satu karya yang memulihkan hati kita, di mana dia katakan tadi bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang ada dalam satu kepahitan karena perjalanan hidup yang penuh dengan kesulitan. Ketika mereka mengalami situasi yang sangat membuat mereka tertekan. Dan itu terjadi bagi umat Israel ketika mereka berada di kerajaan Babel. Dan ketika mereka kembali, Tuhan sungguh menyatakan satu pemulihan dari karya nyatanya, di mana dia memberikan roh yang baru. Roh yang baru yang sungguh menjadi satu tekanan yang berasal daripada Tuhan, yang menghidupkan akan sikap hati yang sungguh kembali dapat melihat akan kebaikan Allah dalam Yesus Kristus. Karena dalam roh yang baru inilah hati setiap orang sungguh menerima akan satu peristiwa pembaruan, di mana dia terbuka akan pikirannya untuk memahami akan kebesaran Tuhan yang telah hadir dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memulihkan hati, di mana Tuhan dia menganugerahkan kita rohnya yang kudus. Ketika kita percaya kepadanya, seperti firman Tuhan katakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seorang yang memiliki Roh Kudus atau roh yang baru, dia akan mengerti, memahami betapa baiknya Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupannya. Sehingga melalui pemberian roh yang baru inilah hatinya dipulihkan. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang selalu bersyukur. Dan hati yang selalu bersabar. Bahkan dalam hati yang lembut, dia dapat menguasai dirinya. Tidak cepat tersinggung. Karena pemulihan yang berasal dari Tuhan menjadikan setiap umatnya, termasuk kita, memiliki pribadi yang berbeda. Pribadi yang keras menjadi pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan penguasaan diri, dan tidak cepat atau tidak mudah kecewa. Inilah hati yang dipulihkan oleh Tuhan, hati yang lembut, yang mampu melihat setiap situasi dari sisi Tuhan, di mana Tuhan sungguh sedang membentuk akan kehidupannya melalui peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang lembut sungguh membawa kita untuk berjalan dalam penyerahan utuh pada Tuhan. Walaupun banyak kendala yang terjadi, tapi kita tetap bersyukur dengan satu langkah
yang tetap melakukan setiap aktivitas kita karena Tuhan berkarya di dalam hati yang sungguh dipulihkan dengan karya-karya nyatanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang dipulihkan adalah hati yang taat. Hati yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Hati yang memiliki integritas. Yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hati yang tidak tergoda oleh pengaruh situasi yang terjadi di sekitarnya. Tidak dapat dipengaruhi oleh jabatan atau oleh godaan-godaan yang datang dari dunia sekitarnya. Saudaraku, hati yang dipulihkan adalah hati yang taat dan memiliki integritas yang tinggi. Tidak mudah digoyahkan oleh rayuan-rayuan dunia ini. Tidak mudah digoyahkan oleh kelemahan tubuhnya, oleh sakit penyakit. Karena ketaatan membawa ia yakin bahwa firman-Nya adalah firman yang penuh dengan kuasa, penuh dengan keajaiban dan sanggup merubah situasi dan keadaan. Karena Dia Tuhan yang tak pernah berubah dalam kasih dan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah pembangun kehidupan kita. Yang ketiga, Dia menentukan dan mengatur kehidupan kita secara bijak. Ayat 4 dan 5 katakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan dan kebijaksanaannya tak terhingga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 147 ini menunjukkan bahwa Tuhan Dia menentukan dan mengatur kehidupan kita secara bijak. Bintang-bintang yang jumlahnya begitu banyak di galaksi jagat ini, yang tidak bisa dihitung oleh kita. Ada miliaran bintang-bintang di galaksi jagat ini. Dan di galaksi Bima Sakti kita ini ada 300 juta bintang-bintang. Dan semua ditentukan oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan Tuhan tahu nama-nama setiap bintang itu. Jadi ciptaannya yang luar biasa yang ada di jagat raya ini, Dia mampu menentukan dan mengaturnya. Apalagi kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Dia mengatur hidup kita dengan begitu bijaksana. Karena Dia telah menyatakan kemahakuasanya. Dia telah menyatakan kemahabijaksananya. Tak satu pun yang dapat menyetop karya-karya nyata Allah dalam hidup ini. Walaupun pandemi masih terus berlangsung, bahkan mungkin akan terjadi satu gejolak yang besar lagi. Tapi kita tak perlu menjadi takut dan gentar. Kita tetap melangkah maju. Karena langkah-langkah hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dunia ini. Bukan ditentukan oleh pandemi COVID-19. Tapi langkah-langkah juang kita, segala usaha kita, setiap pekerjaan kita, kekuatan kita, kesehatan kita, semua yang menentukan dan ada dalam pengaturan Allah kita dalam Yesus Kristus, Allah yang maha bijaksana. Dia mengatur kita begitu indah dan baiknya. Karena itu kita tak perlu khawatir dan gentar, kita tak perlu takut. Karena Tuhan sebagai pembangun kehidupan kita, Dia mengatur, menentukan setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita. Dan Dia menyatakan bahwa janjinya sungguh nyata. Bahwa Dia membawa kita naik bukannya turun. Dia menjadikan kita untuk melihat bahwa karyanya begitu besar. Dengan situasi yang sulit sekalipun, Dia tetap mampu menyatakan bahwa Dia adalah pribadi yang berdaulat, yang memegang kendali
atas perjalanan hidup kita, atas usaha kita, atas bisnis kita, atas pekerjaan kita. Dialah yang menentukan dalam kemaha bijaksananya bagi kita. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari lepas hari yang kita lalui, Dia mampu sungguh mengembangkan kita, meraih kita, membentuk kita pada satu kehidupan yang semakin hari semakin indah. Walaupun dalam kelemahan kekurangan kita telah jatuh bahkan hancur, Tuhan mampu untuk kembali meraih kita, membentuk kita menjadi pribadi yang indah dalam setiap hal yang kita lakukan. Saudaraku, di Jepang ada satu karya seni yang disebut kintsugi. Kintsugi adalah karya seni yang dimiliki oleh orang Jepang, di mana mereka mampu membetulkan piring atau vas atau pot yang sudah pecah dan kembali dibentuk menjadi vas yang indah atau pot yang indah. Kalau karya kintsugi itu begitu nyata, terlebih lagi Allah kita dalam Yesus Kristus, Dia melebihi seni kintsugi yang mampu menentukan dan sungguh memberikan, mengatur hidup kita dengan segala hal yang Dia inginkan kita miliki dalam hidup ini. Karena itu kita mau melangkah maju di masa pandemi COVID-19 ini dengan satu keyakinan bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pembentuk kehidupan kita. Dia menginginkan kita sungguh dapat menikmati akan kebaikannya karena karya nyatanya tetap berjalan sesuai dengan firman-Nya. Dan Dia inginkan supaya kita menjadi pribadi yang diproses dan diubahkan dan ditentukan untuk menjadi pribadi yang berbeda dan indah karena berkat-berkat-Nya sungguh nyata bagi kita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan sama-sama dari Mazmur 147 ini sungguh menjadi satu kekuatan bagi kita untuk berjalan dengan mantap, berjalan dalam suatu kepastian bahwa karyanya sungguh nyata bagi kita, bahwa kehidupan yang terjadi di masa pandemi ini, walaupun ada kesulitan, di sana Tuhan sedang membentuk hidup kita, sedang memulihkan akan hati kita, memulihkan iman kita untuk kembali melihat berkat-berkat yang nyata, bahwa Dia menentukan kita dan menyatakan akan kebesarannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan bagi kita yang akan mempersembahkan persembahan kita, biarlah kita siapkan, kita taruh di amplop, dan atau kita akan pada waktu kita bertemu dalam ibadat tatap muka, kita bisa memberikan pada bendahara gereja, atau kita bisa juga langsung transfer melalui rekening yang telah ada. Mari kita masuk dalam doa. Segala puja, puji, syukur, hormat hanya kepadamu ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena Dikau telah berfirman pada kami, menyatakan bahwa Dikau Allah yang tidak pernah berubah. Situasi yang kami lalui bisa berubah. Bahkan hal-hal yang kami miliki bisa berubah. Tapi Dikau, Tuhan Yesus Kristus tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, Dikau tetap penuh dengan kasih dan kuasa-Mu yang Dikau nyatakan bagi kami. Tuhan, Dikau bawa kami untuk dapat berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu memberikan satu kepastian bagi kami. Firman-Mu memberikan jaminan bagi kami bahwa Dikaulah Allah, Tuhan kami, Allah yang terus membentuk hidup kami, memelihara hidup kami di dalam hari-hari yang kami lalui di kehidupan ini. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Mereka boleh melihat akan apa yang Tuhan nyatakan dalam karya-karya-Mu ya Tuhan. Bahwa tengah-tengah ketidakpastian yang ada saat ini, Dikau telah tetap menyatakan bahwa Dikau tetap memberkati setiap usaha, bisnis, dan pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu. Karena Dikaulah Bapa yang sangat baik, yang menentukan segala hal dengan penuh bijak pada kami umat-Mu. Bapa Surgawi, Dikau juga lawat kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Dikau jamah bagian tubuh yang lemah, di mana kami mau berdoa menyerahkan akan Bapak Agus Suntoro. Tuhan tolong, Tuhan jamah akan ginjalnya sehingga kembali berfungsi dengan baik. Kami juga boleh bersyukur karena tangan Tuhan telah menolong dalam operasi yang dilakukan oleh dokter. Tuhan tolong sehingga melalui apa yang telah dikerjakan secara medis, sungguh membawa satu pernyataan yang datang daripada Tuhan, kesembuhan yang nyata bagi Pak Agus Suntoro. Dikau juga memberkati juga akan Bu Rima, Tuhan juga jamah, Tuhan jamah bagian yang lemah, alirkan kuasa darah dan bilu Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bu Rima boleh kembali sehat dalam rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah masuk ke usia lanjut. Tuhan juga berkati mereka di usia lanjut mereka. Mereka menikmati hari-hari kehidupan ini dalam anugerah-Mu Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Danes Kendra. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru. Kasih, sukacita, damai secara Tuhan menyertai Bapak Gembala kami, dan juga menyertai semua keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden, semua bawahannya dalam hikmat Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan fungsi mereka dengan baik, dan bangsa kami ini boleh sungguh menikmati akan setiap karya Tuhan melalui apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mohon Dikau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan akan berkat-berkat untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Kembalikan berkat berlipat kali ganda bagi setiap anak-Mu, karena Dikau Bapa yang tak pernah berhutang bagi setiap anak-Mu. Dikau selalu memberkati mereka dengan apa yang mereka persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan di akhir dari ibadah kami ini ya Tuhan, mari Dikau curahkan berkat bagi kami semua ya Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan masuki minggu yang baru
di dalam karya nyata daripada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.